Selamat datang di Vivi Gallery. Subscribe ya. Hehe. Oke, kita belajar bareng ya. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya ya. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas mengenai beberapa metode nih teman-teman. Yang pertama ada metode longitudinal, kemudian cross selection, dan metode eksperimental. Selanjutnya ada observasi alamiah teman-teman. Metode observasi alamiah ini merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap situasi-situasi yang sudah ada teman-teman. Situasi yang terjadi ini secara spontan atau tidak direncanakan dan tidak terstruktur. Jadi yang diamati oleh peneliti tidak dibuat-buat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sesuai faktanya ya teman-teman. Maka dari itu yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan metode ini, kita harus menjauhkan nih teman-teman kepentingan-kepentingan pribadi kita agar penelitian yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang objektif. Selanjutnya ada metode wawancara. Pastinya teman-teman sudah sering ya ketika melakukan penelitian nih menggunakan metode ini. Metode wawancara itu apa sih teman-teman? Nah, benar sekali. Metode wawancara itu adalah tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitiannya. Sehingga dalam penggalian informasi ketika menggunakan metode wawancara ini, si peneliti harus mengorek-ngorek data-data yang ada pada subjeknya dengan cara tanya jawab. Seperti itu teman-teman. Di dalam metode wawancara ada beberapa teknik nih teman-teman. Ada wawancara bebas, wawancara terarah, kemudian ada wawancara terbuka, dan ada juga namanya wawancara tertutup. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan metode penelitian yang satu ini ya. Lanjut, ada metode sejarah kehidupan nih teman-teman. Sejarah kehidupan ini merupakan sumber data yang penting banget teman-teman untuk mengetahui orang yang menjadi subjek penelitian. Kita dapat merasakan emosinya, kita dapat mengetahui bagaimana kondisinya melalui sejarah kehidupannya, gitu teman-teman. Sejarah kehidupan ini nih dapat disusun melalui dua cara, teman-teman. Yang pertama nih ada pembuatan buku harian. Jadi penting banget nih buat teman-teman untuk mencurahkan isi hatinya, mencurahkan emosinya, mencurahkan pikirannya ke dalam buku harian ini. Ini juga dapat membantu si peneliti nih teman-teman ya. Yang kedua ada rekonstruksi biografi. Nah, untuk rekonstruksi biografi ini ketika dalam penelitian biasanya lebih sering digunakan ya, teman-teman. Pertama-tamanya kita mengumpulkan data mengenai riwayat hidup orang yang akan diperiksa atau subjek kita, subjek penelitian kita. Nah, data inilah yang kemudian disusun kembali menjadi biografi, data sejarah hidup. Nah, gitu teman-teman. Rekonstruksi biografi ini juga dapat didapatkan melalui wawancara teman-teman, seperti metode penelitian yang sebelumnya ya. Jadi wawancara itu bisa membantu kita dalam meneliti apapun ya teman-teman. Sangat bermanfaat sekali. Bahkan dalam menggali sejarah kehidupan juga kita memerlukan wawancara, seperti itu. Dan yang terakhir nih teman-teman ada metode angket. Teman-teman pastinya juga sudah sering sekali ya menggunakan metode ini. Bahkan tidak hanya dalam penelitian psikologi saja.
Dalam ilmu-ilmu lain pastinya juga menggunakan metode ini, metode angket atau kuesioner. Metode angket adalah wawancara secara tertulis, teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa secara tertulis dalam lembar pertanyaan itu yang biasanya dibuat. Nah, kita baru nih sebar ke subjek yang akan kita teliti. Seperti itu. Terus ketika kita menggunakan metode angket ini nih, pastinya ada keuntungannya, teman-teman. Keuntungannya adalah daya sebarnya luas kepada masyarakat atau kepada subjek yang kita targetkan. Dan juga waktu pengumpulan datanya menjadi lebih singkat, teman-teman. Yang sukanya singkat-singkat nih bisa banget ketika melakukan penelitian menggunakan metode angket ya. Tetapi di sisi lain, angket ini juga mempunyai kelemahan, teman-teman. Apa kelemahannya? Alat ini tidak mampu menggali ekspresi-ekspresi wajah, kemudian gerak, perasaan, dan lain-lain yang seharusnya bisa dilihat secara langsung oleh mata, gitu teman-teman. Jadi ada kelebihannya juga ada kelemahannya. Nah, metode yang paling terakhir ada pemeriksaan psikologis nih teman-teman. Bahasa populernya biasanya anak-anak psikologi itu menyebut dengan psikotes. Pemeriksaannya menggunakan alat-alat psikodiagnostik ya teman-teman. Tentunya hanya dapat dilakukan oleh para ahli saja yang benar-benar sudah terlatih. Seperti itu. Di setiap metode penelitian yang sudah disampaikan tadi itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing, teman-teman. Disesuaikan saja ketika teman-teman ingin melakukan penelitian, lebih tepatnya menggunakan metode yang mana. Seperti itu ya, teman-teman. Cukup sekian video kali ini, teman-teman. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam melakukan penelitian ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.